Hai, jumpa lagi dengan Eljul Bedtime Stories. Lanjutan dari novel Kekasihku Kembar karya Eri Yulianti. Bab 8, Kecewa. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Seminggu sebelum pernikahan, semua masih baik-baik saja. Naura dan ibunya sibuk mempersiapkan semua kebutuhan pernikahan. Undangan telah disebar. Ia ingin pernikahannya tertutup hanya untuk kalangan keluarga dan tetangga dekat saja. Oleh karena itu, pernikahan direncanakan akan digelar di rumah. Lagi pula, rumahnya cukup besar, dengan luas tanah sekitar 1.500 meter persegi dan luas bangunan kira sepertiganya cukup untuk melangsungkan acara pernikahan dengan tema pesta kebun yang hangat dalam suasana kekeluargaan. Malam itu Mama terbangun. Ketika hendak mengambil air minum di dapur, ia tak sengaja mendengar tangisan Naura. Mama segera menghampiri buah hatinya di kamar. Tangan halus itu memeluk erat, berusaha menenangkan sebelum kemudian bertanya apa sebabnya. Nana gak mau menikah sama Banyu, Mah. Apa maksud kamu? Jangan bercanda, Nah. Aku gak mau menikah, Mama. Please, tolong mengerti aku. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Semua sudah terlanjur. Undangan sudah disebar, persiapan akad dan pesta hampir 100%. Pokoknya, Mama gak bisa menerima alasan apapun. Lusa kamu harus tetap menikah. Mama, tangisan Naura yang semula terseduh-seduh semakin menjadi. Pikirkan nama baik keluarga, sayang. Sampai kapan kita harus menahan gunjingan dan omongan orang? Kalau gak jadi nikah, terus adikmu gimana? Ucapan Mama saat itu bagaikan garam yang ditaburkan pada luka menganga di hatinya. Perih, Mama masih saja memikirkan Haura. Suruh Haura nikah duluan aja, Ma. Gak apa-apa, aku gak keberatan, ucap Naura gertir. Ya, gak segampang itu, Nah. Pokoknya, Nana gak mau nikah sama Banyu, Ma. Kamu mau nama baik keluarga kita tercemar? Naura terdiam, hanya bisa berderai air mata. Jangan bertingkah kekanakan. Kamu tahu siapa Om Syafiq kan? Mama tidak bisa mencoreng aib pada keluarga mereka. Kita berutang budi pada beliau, Nak. Tapi, Ma, sudahlah, Nak. Mama gak mau tahu alasanmu, ucap Mama sebelum beranjak keluar dari kamar putrinya. Perempuan parubaya itu duduk di meja makan. Dituangnya air di gelas lalu menekuknya hingga tandas. Ucapan Naura tadi benar-benar di luar dugaan. Mama meraih ponsel lalu menulis pesan pada Haura untuk segera pulang. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya orang yang bisa membujuk Naura hanyalah saudara kembarnya. Rara besok pulang, Ma. Jangan khawatir. Pesan dari anak bungsunya sedikit menenangkan gundah di hati Mama. Keesokan hari, terdengar pekikan keras sang ibu yang tidak mendapati putri sulungnya di kamar, melainkan hanya secari kertas berisi pesan permintaan maaf. Mama duduk terenyak di ranjang, tidak menyangka putri sulungnya yang penurut itu berbuat nekat. Naura, suatu hari kamu akan menyesali keputusanmu ini, ucap Mama lirih di antara isak tangis. Ia meremas kertas berisi pesan dari putrinya. Mama sangat kecewa. Sang ibu tidak menyangka bahwa putrinya yang pendiam dan penurut itu berani melakukan hal yang sama sekali tidak terduga. 3 hari sebelum pernikahan, Naura pergi bersama rekannya. Mereka bermaksud mengecek proyek renovasi kamar dan pembuatan taman di suatu resort yang cukup terkenal di luar kota. Saat itu urusan Naura dengan kolega sudah selesai. Ia baru saja hendak keluar lobi ketika temannya izin ke toilet. Naura menuju ke sofa, ia pun membuka ponsel sambil menukurkannya. Tanpa sengaja, matanya menangkap sesosok lelaki yang beberapa minggu lalu dikenalkan padanya. Meskipun baru 2 kali bertemu, ia sangat yakin dengan penglihatannya. Lelaki itu datang bersama seorang perempuan dengan tampilan yang sangat mencolok. Gadis bermake up tebal dengan rok di atas lutut itu sangat familiar. Siapa yang tidak kenal dengan artis sinetron yang sedang naik daun itu?
Beberapa gosip miring tentang diri perempuan itu pun ramai di media sosial, membuat namanya kian populer. Naura seakan-akan kehabisan napas ketika melihat perempuan itu menggandeng lelaki yang tidak lain adalah tunangannya dengan mesra. Gadis berkacamata itu terus memperhatikan hingga keduanya masuk ke sebuah ruangan privat. Ia begitu tercengang, refleks tangan kanan mencubit pipinya sendiri. "Oh, kamu kenapa?" Setengah berlari rekannya menghampiri Naura. "Gak apa-apa, ayo kita pulang." Dengan langkah gontai Naura menuju pintu keluar. Rasa kecewa dan amarah membuat ia terjatuh ketika menuruni tangga. Sampai-sampai tidak dihiraukan ucapan seorang tamu lelaki yang membantu menolongnya untuk berdiri. Pikirannya penuh dengan bayangan lelaki tampan tadi tengah bermesraan dengan sang artis. Lelaki tampan itu tidak lain adalah Banyu Narendra Subrata, lelaki yang dalam hitungan hari akan mengikat janji suci dengan dirinya. Wah, makin seru kayaknya teman-teman. Yuk kita nantikan di part selanjutnya ya.